Hari ini kita akan membahas apa sih bedanya antara kita menggunakan V60 plastik dan kita menggunakan V60 keramik. Halo great people, apa kabar? Kembali hari ini bertemu dengan gua John di channel Fugol Coffee Roaster. Hari ini kita akan membahas apa sih bedanya antara kita menggunakan V60 plastik dan kita menggunakan V60 keramik. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang belum sadar kalau V60 yang bahannya keramik, V60 yang bahannya plastik, dan V60 yang bahannya metal itu semua beda-beda. Apa sih bedanya? Ya nomor satu jelas emang beda dari materialnya, oke? Material ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil ekstraksi dari ketika kita menggunakan si dripper itu sendiri. Nah, ya, mungkin setiap orang punya V60 yang berbeda-beda materialnya. Contoh, kalau kita di Fugol, kita ada 3 material. Kita ada metal, ada plastik, dan ada keramik. Tapi, kalau berdasarkan harganya, nggak semua orang mungkin mau membeli semua jenis V60 atau V60 tertentu. Kenapa? Karena harganya beda-beda, itu nomor satu. V60 metal, harganya sekitar 800 ribuan sampai 900 ribuan kalau menurut nggak salah. Ntar coba cek di sini ada nggak. Terus V60 keramik. V60 keramik terakhir kali gue beli itu harganya 500 ribuan, 600 ribuan. Dan yang paling murah adalah V60 plastik. Dan itu harganya terjangkau banget, hanya sekitar 100 ribuan. Dan pasti banyak dari antara kita yang tentunya punya V60, ya pilihnya V60 plastik. Kenapa? Karena emang harganya yang paling terjangkau gitu. Tapi apakah memang ternyata V60 plastik dan V60 keramik dan metal beda-beda banget rasanya? Nah, kita hari ini mau bahas nih, apa perbedaan hasil ekstraksi yang dihasilkan dari V60 tersebut. Dan hari ini kita akan membahas perbedaan antara V60 plastik dan V60 keramik, oke? Nah, di sini gue udah punya V60 plastik dan V60 keramik. Jadi, ketika material yang dipakai berbeda, ada satu hal utama yang akan menyebabkan perbedaan itu terjadi kepada hasil-hasil ekstraksi. Dan perbedaan itu terjadi karena ada yang namanya thermal mass, oke? Thermal mass. Thermal mass adalah kemampuan sebuah benda untuk menyimpan, menyerap, dan melepaskan panas. Apa sih hubungannya menyimpan, menyerap, dan melepaskan panas terhadap hasil ekstraksi kita? Ya, jadi ketika suatu material memiliki thermal mass yang rendah, yang artinya dia nggak bisa menyerap panas, otomatis hasil ekstraksinya akan memberikan efek yang berbeda dengan material yang thermal mass-nya tinggi. Keramik adalah material dengan thermal mass yang tinggi, yang artinya adalah ketika ada panas yang menyentuh bagian dari keramik ini, panas tersebut akan diserap terlebih dahulu oleh keramiknya. Oke, diserap terlebih dahulu. Habis itu, ketika keramiknya mencapai panas yang equilibrium, yang kira-kira sama dengan panas airnya, akhirnya panasnya baru bisa dirilis kembali oleh si material keramik sendiri. Sedangkan material plastik memiliki thermal mass yang rendah, yang artinya ketika air panas dituangkan ke dalam V60, panas tersebut nggak gampang diserap oleh si V60-nya. Kenapa? Karena memang bahan plastik sendiri, dia nggak gampang menyerap panas. Jadi, ibarat kata panasnya langsung masuk, baru masuk dia langsung mantul kena ke ekstraksi kopinya. Nah, itu ada perbedaan itu. Nah, oleh karena itu, buat kita tahu lebih jauh dan kita tahu apa sih bedanya, kita akan coba nyeduh dengan kedua V60 ini berbarengan. Nah, hari ini buat nyeduh, buat melakukan tes ini kita akan pakai salah satu beans original kita yang ketika pertama kali Fugol berdiri, beans ini udah kita rilis. Dan beans ini berasal dari Wanoja, kebunnya Wanoja, daerahnya Kamojang, dan kita beri nama Kamojang Green Apple, oke? Kenapa Kamojang Green Apple? Karena ya itu salah satu notes yang kita dapatkan pertama kali dulu, dan kita rasakan notes-nya kayak benar-benar jelas banget, acidity-nya vibrant banget, terus rasanya bersih banget. Dan beans Kamojang Wash ini dari Wanoja merupakan salah satu beans wash favorit kita karena memang rasanya bersih, enak lah, bisa diminum tiap hari gitu, nggak capek. Jadi ya teman-teman, kita akan coba nyeduh pakai beans Kamojang Wash. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan nyeduh pakai 15 gram gramasi andalan kita. Terus bloomingnya hari ini mau coba pakai 50 gram.
Tuangan kedua sebesar 50 gram lagi. Tuangan ketiga 50 gram lagi. Dan tuangan yang terakhir 50 gram lagi. Jadi 4 kali tuangan, totalnya 200 gram. Nah, udah selesai. Sekarang kita akan coba bandingkan dari segi aromanya dulu. Nah, kalau dari segi aroma, yang gue dapetin, gue lebih prefer V60 keramik. Kenapa? Aroma dari V60 keramik, aromanya tuh kayak lebih smooth dan lebih manis. Kayak aromanya lebih fruity gitu. Nah, kalau di V60 plastik, entah kenapa aromanya tuh kayak rasanya kayak, aromanya kayak lebih tebel gitu, kayak lebih bold. Ya benar. Jadi kalau V60 keramik secara aroma dia lebih fruity, lebih manis. Kalau di V60 plastik aromanya lebih bold. Dia kayak aromanya kayak numpuk semua gitu jadi satu. Tapi rasanya kita tidak tahu. Mending kita coba dulu. Oke, kalau dari V60 keramik rasanya sesuai dengan aromanya. Rasanya fruity, manis. Terus mouthfeel-nya juga oke. Ya pas panas sih kayak gitu ya. Kalau yang plastik, kalau yang plastik, kalau ini fruity, dia lebih fruity lagi, lebih fruity, lebih vibrant. Terus mouthfeel-nya, teksturnya itu dia lebih tipis dibandingkan yang keramik. Jadi kebalikan. Kalau tadi aromanya dia lebih bold, kalau ini lebih tipis aromanya. Kalau di flavor, di body, yang di sini mouthfeel-nya lebih tebal, lebih bulat, lebih apa ya? Ya lebih tebal aja. Kalau di sini lebih tipis, dan di sini fruity-nya jauh lebih bersih daripada di sini. Ini pas panas ya. Kita coba lagi pas agak anget. Pas anget, sweetness-nya naik, fruity-nya tetap ada, tapi si bodinya tadi walaupun nggak setebal pas panas, tapi dia agak lebih tipis, tapi dia tetap lebih bold kalau yang di keramik. Ya, di plastik juga sama. Tetap dia secara fruity, manis, terus mouthfeel-nya dia lebih soft, lebih smooth dibandingkan yang keramik. Nah, ya kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Dari hasil percobaan yang gue lakukan, gue menyimpulkan bahwa ketika kita menggunakan V60 yang plastik, kita bisa mendapatkan rasa fruity yang oke dengan tekstur yang smooth. Jadi dia nggak tebel, tapi teksturnya tuh kayak ini kan round banget. Kalau ini lebih juicy gitu, lebih smooth, lebih tipis, lebih juicy. Nah, kalau di keramik dia lebih tebel, lebih round. Preference ya. Tapi kalau preference gue sih, gue lebih di kopi ini gue lebih pilih V60 plastik. Kenapa? Karena bodinya nggak terlalu tabrakan dengan flavornya, jadi pecah gitu, dan di mulut juga bersih, clean, terus lebih smooth. Nah, ya tentunya hal ini disebabkan oleh yaitu tadi thermal mass, karena panas yang terjadi ketika ekstraksi dilakukan di V60 keramik itu nggak stabil. Nggak stabil dalam artian panas itu akan diserap dulu oleh V60-nya, diserap sampai dia panas, habis itu akan ada panas yang akhirnya kembali ke si partikel kopinya. Jadi ekstraksinya itu nggak balance dari awal gitu, si energinya tuh nggak stabil dari awal kalau menurut gua. Dan di plastik, ketika panas itu nggak bisa diserap sama material plastik dari awal, panasnya akan langsung mengekstraksi si partikel kopinya. Jadi dari awal sampai akhir suhunya stabil. Misal kita tuang nih 80, mungkin dua-duanya akan turun derajatnya. Cuma kalau yang di plastik dia mungkin turunnya nggak jauh. Misalnya turunnya dari 80 misalnya jadi 78 gitu. Nah, tapi kalau di V60 keramik dia turun bisa jauh, bisa jadi 76 derajat misalnya. Nanti kita akan kasih lihat kalian apa perbedaannya ya, berdasarkan termometer digital kita, apa yang terjadi suhunya di sini. Habis ini nanti kita akan kasih lihat. Udah lihat? Nah, jadi intinya perubahan suhu yang terjadi di V60 keramik tuh nggak stabil.
Ntar turun, ntar tinggi banget, ntar turun lagi. Dibandingkan V60 plastik yang suhunya relatif stabil. Dia pergeserannya nggak terlalu jauh. Nah, dengan suhu yang relatif stabil akan memberikan ekstraksi yang stabil juga. Jadi ekstraksinya lebih merata lah kayak gitu. Nah, buat kalian yang penasaran, ya kalian cobain lah di rumah. Misal kalau kalian nggak ada V60 keramik misalnya, terus kalian pergi ke kedai mana ada V60 keramik, kalian tinggal sharing gitu kayak, cobain yuk, compare yuk, gue punya V60 plastik nih, ini V60 keramik, apa sih bedanya gitu. Jadi ya teman-teman di rumah juga bisa sharing-sharing dengan barista atau home brewers lainnya tentang apa sih perbedaannya pakai plastik sama keramik. Dan kalau gue pribadi, gue akan tetap pilih V60 plastik dibandingkan V60 keramik. Dulu pas gue tanding, gue menang BBRC tahun 2018, gue menang pakai V60 keramik. Kenapa? Karena waktu itu gue berpikir, V60 keramik rasanya lebih vibrant, dan gue nggak pernah battlein langsung dengan V60 plastik. Mungkin kalau dulu gue udah ada V60 plastik, terus gue compare sama V60 keramik, head to head, kita punya kalibrasi yang oke gitu ya, mungkin gue akan pilih V60 plastik waktu itu. Cuma, ya udah ya, gue udah menang ya mau gimana lagi gitu. Jadi, teman-teman, sekian penjelasan kita hari ini tentang apa perbedaan menyeduh dengan V60 plastik dan V60 keramik. Dan jangan lupa teman-teman buat confirm, coba seduh sendiri di rumah, compare, atau ngobrol dengan teman-teman, sesama barista atau sesama home brewers, coba bandingin bareng-bareng, kalian lebih prefer yang mana, oke? Dan jangan lupa, kita ada beans original kita, Kamojang Green Apple, prosesnya wash, asal kebunnya dari Wanoja Coffee Farm, oke? Buat kalian semua yang belum pernah cobain ini atau belum pernah beli, cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang, ada Kamojang Green Apple. Oke? Jadi sekian hari ini video kita, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, sampai berjumpa. Oh, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.